guys, akhirnya Burung Kicau TV sampai di Gor Delta Sidoarjo di acara Bung Tomo Cup 5. Di sini kita sengaja nemuin ownernya Sobat DF dengan Pak Andika, Sobat DF. Gimana Pak Andika? Sejauh ini persiapan Bung Tomo Cup 5 ini gimana? Dari tahun sebelumnya sampai sekarang ini persiapannya gimana Pak? Iya, jadi Bung Tomo Cup ini kan sudah yang kelima ya. Kelima ya Pak? Jadi udah 5 tahun, bahkan pada saat pandemi pun tetap kita laksanakan di pada saat itu yang pandeminya di Surabaya, di kota Surabayanya. Itu bahkan sekitar 4.000 berapa peserta. Dua lapangan ya Pak? Dua lapangan terus. Kita mulai awal 2 lapangan. Dan kita selalu melibatkan keluarga daripada Bung Tomo sendiri. Iya. Yang kebetulan yang masih ada putra bungsunya. Putra bungsunya Pak? Mas Bambang Sulistomo. Yang besok juga hadir. Beliau tadi juga sama saya. Oh gitu ya. Kemarin juga nyekar sama saya di almarhum Bung Tomo sama Bu Sulistomo. Oh gitu ya. Itu istrinya. Iya istrinya. Ya kalau bicara persiapan ya alhamdulillah tadi juga komunikasi sesuai dengan SOP karena di Jawa Timur ini setelah kejadian yang kemarin Kanjuruhan itu agak ketat. Iya. Jadi besok ada sekitar 35 personil dari Polres dan Brimob. Mereka diapelkan di sini jam 7 pagi mereka ada di sini untuk kita gelar apel dulu. Jadi, ya karena ini kan pengumpulan massa. Ya walaupun massanya tidak sebanyak sepak bola ya. Tapi tetap kita mengantisipasi hal terkecil itu. Gitu ya. Yang kedua dengan Kodam kita juga ada komunikasi terkait dengan keamanan besok. Gitu ya. Ya tapi saya berharap Kicau Mania yang biasa hadir di Bung Tomo ini kan intinya mereka merayakan kemenangan pahlawan 102 tahun yang lalu. Dan bukan ambisi untuk selalu harus menang dan sebagainya. Ya karena memang di BNR sendiri kalau memang burung itu layak ya insya Allah pasti menang. Itu yang kita meminimalisir gesekan dengan pemain. Berarti sejauh ini persiapan jenengan mungkin sudah 70% ya karena ini tenda juga baru dibangun. Iya, 70%. Tiketing juga sudah istilahnya sudah persiapan semua untuk Amin 1 ini. Kalau untuk ini Pak, untuk pesanan tiket gimana Pak? Mengalirnya seperti apa Pak? Animonya peserta ini yang akan datang ke sini gimana? Jadi uang yang sudah masuk kepada rekening di kepanitiaan kita, yang barusan saya tanyakan 5 menit yang lalu ini, itu tidak kurang dari 235 juta. Semalam itu 220. Oh, berarti sudah termasuk. Ya, tadi ada juga Pak Lesus yang dari Kendari, ada yang dari Sarawak, Malaysia juga hadir mereka. Ya alhamdulillah mereka ada yang naik motor sampai dari sana itu yang sangat mengharukan. Bukan namanya siapa itu Pak? Pak Lesus. Pak Lesus ya. Besok saya pengen ketemu juga itu. Saya pengen bikin kenangan juga dengan Pak Lesus itu karena jauh-jauh dari Kendari naik sepeda motor gendong murai batu loh. Gitu. Itu sangat antusiasnya untuk ke Bung Tomo ini benar-benar sampai ya itu dirawangin Pak sepeda motor. Jadi bukan masalah dia harus menang atau kalau burungnya layak pasti menang. Akan tapi yang dia lihat adalah bagaimana hero seorang pahlawan bernama Sutomo yang dari Jawa Timur mereka membangkitkan emosi arek Jawa Timur, arek Surabaya, arek Indonesia yang ada di Jawa Timur pada saat itu untuk melawan Inggris pada. Makanya marwahnya itu berbeda. Marwahnya berbeda. Saya kebetulan kan hampir semua pahlawan-pahlawan itu saya angkat menjadikan tema-tema untuk Kicau Mania kapan hari di Bali itu dengan keluarga Gusti Ngurah Rai Pak Gede, Gusti Ngurah Rai, kemudian dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman, dengan cucunya beliau Mas Ganang Sudirman, kita ada di Prambanan kapan hari itu, sama seperti itu juga. Jadi saya sebetulnya intinya dari semua gelaran yang saya laksanakan, kebetulan saya di BNR, saya di BNR Pusat, saya penasihat pusat di BNR dengan Bang Boy. Kita itu ingin mengembalikan bagaimana anak cucu kita itu tahu tentang pahlawan yang bernama Sutomo, yang bernama Sudirman, bernama Gusti Ngurah Rai. Yang kedua, semangat NKRI-nya itu yang tidak pernah mati. Mereka boleh meninggal, mereka boleh dipanggil oleh Allah, akan tapi semangatnya untuk membangun bangsa dan negara ini tetap terus berjalan. Jadi tetap jenengan itu sebagai juga bukan itu sejarawan ya, sejarawan yang istilahnya jenengan juga tahu bahwa pahlawan itu beratnya seperti apa dulu berjuang gitu ya. Makanya jenengan ambil tema untuk lomba ini dengan nama-nama pahlawan itu. Iya, jadi yang saya garis bawahi di sini kan
mereka menyerahkan nyawanya itu demi sebuah kemakmuran bangsa dan rakyatnya. Gitu ya. Dan saudara-saudara ini itu yang saya sangat mengharukan. Zaman sekarang mana ada orang mau menyerahkan nyawanya untuk sebuah kebahagiaan orang lain, itu kan jarang sekali. Nah ini yang kalau kita tidak mampu untuk menjadi pahlawan, minimal kita mengenang jasa beliau. Dan tidak menjadi pahlawan yang kesiangan itu. Pahlawan kesiangan zaman sekarang banyak, Pak. Saya merokok boleh nggak? Nggak apa-apa, monggo, silahkan. Biar kelihatan Jawa. Santai, Pak. Minum juga boleh, saya juga mau minum. Jadi apa ya? Berarti jenengan kalau selama di Sobat DF ya Pak, jenengan teman ownernya Sobat DF. Sobat DF itu kan kumpulan sebetulnya awalnya ex narapidana. Oh gitu ya Pak. Awalnya kita bantu beberapa rekan itu di tahanan yang mereka menjadi warga binaan itu untuk breeding. Oh gitu ya. Begitu mereka itu 9 tahun yang lalu, begitu mereka keluar mereka mencari saya. Oh gitu. Mereka sendiri yang membentuk Sobat DF. Sobat itu sahabat, DF itu nama saya. Oh gitu. Tapi di dalam BNR, salah satu IO yang ada di Indonesia ini, saya penasihat BNR pusat. Orang nomor 2 setelah Bang Boy. Bang Boy, saya, baru yang Gaddafi. Iya. Berarti Sobat DF ini ada sejarahnya juga ya Pak ya? Iya, sejarahnya tadi itu. Kita minimal memberikan enlightenment, pencerahan untuk rekan-rekan yang dulunya berbuat yang kurang bagus atau rampok, narkoba dan sebagainya. Mereka sekarang lebih konsen kepada ternak, breeding burung, menjadi juri, menjadi yang lain-lain. Jadi saya tidak enak mau menyampaikan tentang aib seseorang, tapi ada hijrah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik gitu loh. Intinya begitu. Ya dengan adanya ini hikmahnya itu. Minimal bagi saya itu sebuah investasi akhirat saya. Kalaupun saya ada 3 hal yang kita tinggalkan ketika kita dipanggil oleh Sang Kuasa, oleh Allah, minimal ilmu yang bermanfaat itu ada. Iya. Kalau untuk Bang Boy sendiri kira-kira menghadiri ke sini nggak ini? Hadir insya Allah. Hadir ya? Tadi saya juga ada komunikasi dengan Babe, besok beliau hadir dengan putranya kayaknya. Oh gitu. Jadi kalau memang tidak ada halangan beliau pasti hadir. Karena di Bung Tomo Cup 1, 2, 3, 4 beliau hadir. Datang ya, ini yang kelima, mudah-mudahan bisa hadir tanpa halangan satu apapun. Dan kita doakan semoga event Bung Tomo Cup 5 ini menjadi momen yang sejarah lagi. Amin. Nanti bisa berlanjut ke Bung Tomo 6 dan selanjutnya. Acaranya sukses, kondusif, cuaca cerah, peserta animo membludak ya Pak ya. Makanya kalau juri kan kita tidak hanya dari Jawa Timur. Karena saya orang pusat ya, juri 50% dari pusat, 50% dari Jawa Timur. Jadi dibagi. Dan juri-juri yang belum pernah wajahnya itu terlihat di Kicomania. Jadi juri-juri yang ini yang wajah-wajah baru lah. Makanya saya pesankan untuk seluruh Kicomania, para peserta yang ada komunikasi dengan juri, hati-hati, dengan oknum hati-hati, karena belum tentu mereka kita tugaskan. Karena sampai detik ini surat penugasan itu belum saya buat. Jadi line up belum jadi Pak. Belum jadi. Istimewa BNR sekarang. Dan itu sebelum acara dimulai pun ritual-ritual banyak Pak ya? Banyak. Mereka untuk juri kita dari BNR ada fakta integritas yang perlu mereka tanda tangani. Jadi ketika mereka ketahuan saya, ketahuan pengawas atau yang lain di lapangan, mereka siap untuk dipecat. Karena membawa nama BNR ini membawa harga diri kita. Image-nya juga kental sekali Pak. Mereka siap untuk dipecat. Secara otomatis begitu. Ya sebetulnya kalau mereka melakukan hal itu kan mereka menjual harga dirinya sebetulnya. Atau melacurkan diri. Berarti persiapan sudah, sejarah sudah. Ya mungkin tinggal pelaksanaan besok Pak ya. Mungkin kita sambil jalan-jalan besok, kita di lapangan sambil berjalannya acara, nanti kita bisa liput lagi bersama Burung Kicau TV. Saya terima kasih untuk Burung Kicau TV, untuk beliau ini Mas Haji, sahabat saya dari jauh-jauh dari Jawa Tengah, dari Tegal. Sudah meluangkan waktunya untuk hadir ini, saya sangat matur nuwun sekali. Mungkin nanti ada medali yang kita keluarkan dari keluarga Bung Tomo, medali 102 tahun untuk panjenengan yang bisa kita berikan. Terima kasih. Hanya itu yang kita bisa mampu berikan, dan mohon doa restunya bahwa acara ini besok lancar, tidak ada halangan apapun, cuaca sesuai harapan. Amin. Nah, kemarin juga ada ini, ada sedikit unek-unek dari rekan-rekan panitia. Jadi ada informasi rekan-rekan kita dibentur di Sidoarjo sebelah sana, ada yang membuat gelaran di sana, di Jawa Tengah dan sebagainya. Bahkan dari BNR sendiri juga ada gelaran 1 juta sekarang. Oh itu ya.
Tapi apa yang saya sampaikan ke mereka, bahwa saya sampaikan ketika kamu ingin menghina Allah, menghina Tuhan, bukan kamu membakar Al-Quran, tidak. Tapi kamu tidak yakin bahwa Kicomania besok ke sini itu sama halnya kamu menghina Tuhan. Mereka juga saudara kita. Yeah. Intinya bahwa rezeki itu sudah dibagi. Yeah. Hati mereka bukan milik mereka, tapi milik Allah, milik Tuhan. Jadi mereka mau datang ke sini atau mau datang ke sana, itu hak prerogatif Allah. Gitu. Karena sebelum adanya gelaran ini, jumlah peserta dan rezeki saya sudah ditulis oleh Allah di Ars. Sudah ada yang ngatur. Nah, sudah yang ngatur. Tinggal besok realisasinya itu. Yeah. Jadi kita jangan pernah galau, jangan pernah bersedih, karena yang pasti Kicomania, semua Kicomania baik dari EU manapun itu adalah saudara saya. Yeah. Jadi kita tidak ada gesek-gesekan, kita benar-benar tidak ada. Yang ada bahwa kita ini ingin membangun sebuah ekonomi kerakyatan, menciptakan sebuah ekonomi kreatif dari Kicomania. Yang tentunya membangun juga ya Pak untuk Insya Allah untuk Kicomania semuanya bisa ngumpul jadi satu sini, silaturahmi jadi satu, memperbanyak saudara ya Pak ya. Itu ininya. Bahkan ketika kita punya mutu tentang silaturahim, maka dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, dan surgalah baginya, kata Nabi. Amin. Amin, amin. Oke guys, sampai di sini Burung Kicau TV bersama Pak Andika Sobat DF Bung Tomo Cup 5. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke.